Saya heran, saya dengan anak itu ribut. Kami penyusupin hati dan pikiran mereka. Waktu kita Vanin Satya kami siya Tuhan nasi obo mayaw sa we nasi obo keka Tuhan sang jin Kuan Im Xin công bố cái saya, maka dapat saya, Namo Buddha. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, ya. Tapi kau belum mendapatkan ketenangan. Ya benar. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listri. Saya Abang Lima Langit. Di channel kesayangan kita Mata Langit. Hari ini ada tamu jauh sekali dari New York, Amerika Serikat, yaitu Ibu Aki. Yes. Terima kasih Ibu sudah datang ke Mata Langit. Ya, saya happy sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalian. Ya, Ibu. Saya happy, ini saya punya dream come true gitu. Ibu merasa ini sebuah mimpi yang jadi kenyataan. Ya, saya selalu rekomenkan, saya kasih orang tahu. Ini regu penolong. Ya. Pasti Tuhan melindungi kalian. Amin. Ya, semua ya. Iya, jadi Ibu jauh-jauh datang dari Amerika Ya. ke Indonesia untuk berobat ini. Ya, please. Ya. Tapi Kenapa? keluarga Ibu ada di Kalimantan ya? Keluarga leluhur. Mama ya leluhur ada di Kalimantan ya. Ya Pontianak ya. Saya pulang sembahyang tiap tahun. Cuman tahun ini saya agak lemet karena saya sibuk, nggak ada orang yang jaga toko. Terus jadi di sana punya toko di punya, Amerika. ya. Toko Terus apa Ibu? Toko laundry. Oh, jadi dry punya clean. usaha laundry. Jadi di sana Ibu pengusaha dan sudah 20 tahun ya tinggal 20 di tahun, New York. Ya. Nah, terus apa yang membuat Ibu ingin bertemu dengan kami? Kita merasakan kenapa kita sudah merasa feeling bagus bersama seperti Mother's Day. Tak tahu itu bentrok lagi. Oh, maksudnya dengan keluarga? Dengan anak-anak. Oh. Maaf kalau boleh tahu di sana Ibu tinggalnya dengan siapa? Saya sekarang dengan anak yang laki-laki, namanya Ivan. Itu anak ketiga. 3. Nah, total berapa anaknya? 4. 1 di sini, ada anak 2. Ada cucu 2. Terus 1 di Ohio. Kedua, Amerika. yang kedua itu perempuan. Yang 1 Megawati di Sydney. Yang kedua si Ayu di Ohio. Yang ketiga laki-laki dengan tinggal saya. dengan Ibu. Ya, yang kecil di San Diego. Oh, di Amerika juga tapi beda kota. Kurniawati itu. Jadi Ibu ini merasa Yang laki-laki Ivan. hubungan ya. dengan anak-anaknya Enggak, gitu, enggak apa bagus. enggak baik gitu? Enggak baik. Yang yes. tadinya harmonis, Ya. tahu-tahu anak-anaknya merasa menjauh ya? Atau gimana? Bukan, itu ngomong itu sangat menyakitkan itu. Kayaknya tak ada sopan santun. Saya hanya takut itu kan tulah kan ada. Takutnya Ibu terpancing emosi kalau ya, kata-kata tidak baik ke kata yang anak, tidak ya? baik kan. Saya hanya berdoa dengan Tuhan. Kalau saya ke kelenteng atau saya lagi tidur atau saya lagi kerja, hanya berdoa mudah-mudahan anak saya tidak kena karma dengan tulah, karena kalau ini memang apa salah saya terima. Saya sayang dengan anak saya, tapi kadang dia kasar omongnya, sampai sumpah, sampai ngomongnya tak bagus lah. Pasti bisa dicek. Seorang anak ke ya ibu, tidak layak, ya tidak. Kita kan percaya tulah, apalagi saya orang kampung. Mama selalu ajarkan jangan kurang ajar dengan orang tua. Orang lain pun kita harus sayang, hormati ya. Apalagi mama sendiri. Saya bilang, tapi Ibu tak percaya. ingin mengetahui apakah ada campur tangan bangsa gaib dalam kasus Ibu ini? Ya, masalah ini sudah lama. Udah berapa tahun kejadian Ibu merasa anaknya kasar? Udah lama rasanya. Bertahun-tahun ya? Puluhan tahun rasanya. Barangkali. Tapi sama suami masih, Bu? Udah pertama yang udah lama? Udah lama. Berapa lama? Ada 15 tahun? Lebih 15 tahun? Oh, saya ke Jepang tahun 92. Saya pergi, saya suruh dia, kita balik lagi lah demi anak. Dia nggak mau, dia kawin lagi. Itu suami pertama orang Indonesia? Orang Chinese, Indonesia, iya. yes. Terus sempat nikah sama bule katanya? Sama bule, yes. Itu Yang sempat nikah sama bule siapa? Suami Ibu apa Ibu?
saya. Oh ibu, berarti suami ibu udah Kawin lagi. setelah bercerai sama ibu nikah lagi dan ibu lama tidak mempunyai pasangan. Enggak, ya lama. Nah, tidak hampir menikah 10 gitu ya? tahun. Ya, kurang sedikit. Nah setelah 10 tahun ketemulah sama yang bule Iya, ini. bule ini. Terus ketemu bule ini ya, kawinlah, saya dapat green card. Terus saya menetaplah sama anak saya di sana. Jadi saya Nah, bersyukur sama Tuhan. Kasih saya nasib jalan begini, apa itu namanya? Kasih Takdir. takdir begini, ya nasibnya takdir begini, makin bagus. Saya selalu berterima kasih. Walaupun ya. ibu seorang single parent di Ya, negara orang, tapi ya. di sana ibu punya usaha bagus ya. Laundry-nya itu berjalan dengan baik ya. Ya masih Soalnya- bagus, terlalu bagus juga enggak, tapi udah agak bagus. Ya. Ini saya lihat ini emang kasus-kasus lama sebenarnya ya. Kasus lama yang sudah benar-benar mengakar gitu di tubuh ibu gitu. Ibu sebenarnya sempat dulu sudah lama sekali ibu sempat pernah frustasi kalau saya lihat. Pernah kayak putus asa, pernah kayak drop lah gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi mungkin karena ingat anak-anak juga kan. Gitu kalau saya lihat. Jadi memang banyak sekali hantaman dulu. Ya, saya suka Hantaman. kelenteng juga. Jadi berpengaruh efek-efek negatif yang lama itu berpengaruh ke badan masih. Jadi berpengaruh ke aura. Jadi seperti ada niat orang yang mengirimkan sesuatu ingin memecah belah keluarga ibu. Ingin memecah belah antara suami istri, antara anak dengan ibu. Jadi terus itu efek itu terus berjalan gitu. Nah, sampai sekarang. Itu yang saya lihat. Ada gangguan sihir atau ilmu hitam yang dikirim Feeling saya seseorang. ya, barangkali hanya anak dengan ibu, karena dia orang enggak kasih saya. Kotor lah, nanti kamu bisa saksikan di sini. Biar orang semua percaya ini bukan bohong, ini bukan settingan, ini bukan rekayasa. That's why saya di sini buktikan biar semua orang ada contoh di sini. Di sinilah regu penolong kita ya. Tahunya ibu mata langit Dari kakak saya itu si Alui. Itu kakak ibu tinggal di Jakarta di dia. Jakarta, terus kirim link. Kirim ya. Saya tak paham pakai telepon setelah atau nonton SMS. YouTube itu? Ya percaya masuk akal itu. Kadang kita nangis lihat itu sedih-sedih punya, apalagi itu orang keguguran atau apa, banyak Kalau itu. nonton Mata Karena Langit itu kita suka ibu pengalaman terharu juga. katanya. Ya. Jadi yang terjadi sama ibu kita kembali lagi Ya. seperti itu yang saya lihat. Jadi efek aura negatif itu yang dikirim orang untuk memecah belah keluarga antara anak dengan ibu, antara suami dengan istri itu efek itu masih berjalan sampai sekarang. Sampai Apa? sekarang. Saya Saya gitu. pengen Jadi tahu, selalu terjadi gesekan terus. menikahnya ibu di sana apa di Indonesia? Di sana di Amerika. Oh di Amerika. Karena saya gelap. Maksudnya? Saya berani bawa anak gelap di sana. Saya gelap di sana, saya kerja laundry, saya ngontrak room. Saya punya anak, sekolah gratis, makan gratis, ke dokter gratis. Terima kasih Tuhan lah, terima kasih Amerika juga. Maksud saya gini, bagaimana ibu dulu merantau ke Amerika? Kenapa tidak tinggal di Indonesia saja? Kalau suaminya sama-sama orang Indonesia. Karena suami saya bilang, saya kan sudah tidak tahan dengan dia. Saya dipukul, disumpah. Saya tukang jahit. Padahal Iya, ibu betul. Oke. Panglima sudah langsung tarik sosoknya, biar kita langsung telisik ibu. Ini adalah makhluk yang mengganggu ibu selama ini. Ibu boleh tanya-tanya? Boleh tanya ibu? ya selamat pagi, saya Aki. Kamu yang mengganggu ibu Aki. Apa yang kamu lakukan? Kenapa? Kenapa? Bicara. Kenapa selalu ada gesekan di antara keluarganya? Batin mulai tersiksa. Batinmu mulai tersiksa. Ibu merasa ada tersiksa secara batin. Itu sama anak karena Oh iya. Ya karena kenapa diperlakukan nggak seperti itu cocok, ya. ya. Kenapa harus dibuat seperti itu? Kamu yang buat. Kenapa anak-anaknya tidak sopan ke orang tuanya sendiri? Ya, tidak sopan, benar. Kini hanya anak-anak mulai satu-satunya yang belum terpisahkan. Memangnya mau dipisahkan? Kok mereka yang belum dipisahkan? Berarti ada target lain juga yang sekarang sudah pisah sama Ibu Aki? Suami, Iya, mungkin Suami. suami. Apakah perpisahannya dulu akibat campur tangan kalian? Tolong kau
Kami pisahkan tapi tinggal anak-anakmu. Ya, Iya. anak-anak. Anak-anak sih tidak berpisah ya teman. Tidak. Komunikasi nggak baik. Kami pisahkan. Oh, dia mau pisahkan saya dengan anak-anak kan? Iya. Nah, kan Ibu itu saya merasa karena anak saya enggak begitu. Waktu saya jatuh dari motor, anak saya masakkan bubur, jaga saya. Sekarang berubah. Kenapa bersatu jadi begini? Karena dia orang selalu ribut. Ya, karena mak mertua bapak selalu jangan anggapi itu mama kamu dapat duit dari kerjaan yang kotor. Astaga. Dia sudah meninggal. Kayak dihasut ya? Dihasut. Mama saya ada guna-guna katanya. Coba ceritakan yang sebenarnya terjadi itu apa? Yang kalian lakukan memisahkan itu tujuannya apa? Agar kamu selalu dengan kesengsaraan. Dengan kesengsaraan kan, tapi aku kuat. Ibu merasa punya Tuhan yang beri kekuatan. Iya, saya selalu ke kelenteng. Saya bersabar, saya nangis biasanya. Apakah tugas kamu sudah selesai? Buktinya kan ibunya sudah merasa dikasarin anak-anaknya. Kesengsaraan dalam kasat mata dan yang tak terlihat. Jadi ibu tuh mau dibuat sengsara lahir batin. Barangkali juga bapaknya ini masih belum puas karena dia mau balik dengan saya. Nggak mau lah. Jadi yang suruh kamu siapa? Pasti keluar. Laki atau perempuan? Dia sepertimu. Perempuan berarti. Pakai kacamata, ciri-cirinya. Oh, sipit. Oh, sipit berarti mungkin satu suku dengan ibu ya. Terus sipit apalagi? Lebih tua atau lebih muda? Dia hampir Sebaya umurnya, nggak jauh beda. Rambutnya gimana? Panjang, oke. Mata sipit. Orang mana dia? itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Ibu maaf, perceraian dengan yang suami pertama sudah berapa tahun yang lalu? Udah lama, udah 15 tahun? lebih. Oh, lebih. 92 saya pergi ke Jepang. Semenjak itulah 30 Oh, 30 tahun? 30 ada. Apakah sudah ada 30 tahun? Ada 30 tahun. Saya cerai kan hampir 10 tahun. Ada 30 tahun. Tahun-tahun Iya. yang lalu. Apa penyebabnya? Perempuan itu merasa tersinggung apa bagaimana dengan ibu? Wanita itu ingin memiliki yang saat itu sudah menjadi milik. Pelakor dong berarti. Oh, jadi 30 tahun yang lalu kejadiannya. Apa yang dikirimkan oleh perempuan itu dengan tujuan ingin merebut suami ibu? Selalu saja kau merasa penuh dengan tekanan. Iya, depresi ibu. Ya, dulu sampai saya buang anak, saya bilang itu. Makanya saya merasa berdosa. Tapi kan saya tak tahu itu dosa. Saya tak tahu itu dosa. Benar demi Tuhan saya tak tahu. Terus? Orang bosan itu dosa. Itu kan ibu anak 4, itu yang kelima harusnya. Pertama. Coba Saya tak tahu itu dosa demi Tuhan. Saya tak tahu. harapannya si perempuan itu dengan mengirimkan sesuatu ke ibu dimusuhin supaya ibu berpisah sama suaminya, lalu suaminya kamu ambil. Dan kamu sudah berhasil. Berhasil memecahkan. Tidak. Saya memecahkan. Memecahkan apa? Rumah tangga. Memecahkan rumah tangga. Saya pecah. Akhirnya ibu diceraikan atau ibu yang Saya yang pergi ke Jepang. Saya pergi ke Jepang, saya suruh dia kita balik lagi ya demi anak ya, nggak usah cerai lah. Biar saya yang mengalah demi anak, kita berkumpul lagi. Terus? Dia nggak mau, dia pilih yang perempuan yang lain. Tapi itu bukan rumput panjang, pendek. Coba kita konfirmasi. Namanya siapa? Rambutnya panjang. Sekarang dia rambut panjang. Namanya? Mengandung huruf K. Mengandung huruf K. Ingat nggak ibu namanya? Nggak tahu ya? Nggak tahu namanya. Apakah sekarang masih bersama suaminya perempuan itu? Oh sudah tidak bu. Bukan dia kali. Berarti bukan yang istrinya sekarang? Bukan. Karena dia Sebelumnya kali. sebelumnya. Karena Sebelum. dia banyak cewek kan nggak tahu. Dia makan. Makanya
karena dia selalu berganti-ganti. Kan berganti-ganti. Jadi mantan suami ibu suka berganti-ganti perempuan. Nah ini salah satu perempuan itu ya mungkin Yang ibu sakit hati. nggak keinget, lupa. Nggak tahu, saya nggak kenal. Bahkan mungkin perempuan yang ngirim pun sudah lupa udah pernah ngirim kalian. Apakah dia masih ingat? Bahkan Tuhanku pun sudah tak mengingat. Bener kan? Orang udah puluhan tahun bu, dia udah pernah ngerjain ibu. Ya, Udah sekarang pun dia pun lupa. Udah kehidupannya berubah kan? Nggak Iya. tahu. Tapi efeknya masih sampai sekarang. masih kan nggak diputuskan kayak Jadi kalian itu ada berapa makhluk yang dikirim ke ibu yang membuat anak-anaknya tidak sopan itu? Waduh banyak juga bu. Bertujuh. bertujuh. Jadi makhluk yang mengganggu di badan ibu ada 7 makhluk. Iya, 7. Apa saja wujudnya? Satu persatu Mengaruhi anak-anaknya. semua mental dari semua itu. Ya maksudnya semua itu anak-anaknya. Jadi ada 4 anak tuh ada makhluk satu di badan anak-anak mereka yang mempengaruhi biar benci sama ibu. Kan? Berarti yang di badan ibu ada 3. Nah yang di badan ibu itu apa saja wujudnya? Ular. Terus? Dia berkepala tapi tak bertubuh. Oh ada kepala buntung. Oh, kepala buntung. Oh. Apa? Dia mempunyai Raga. Apa? tapi tak mempunyai daging. Jangan-jangan kuyang bu. Kali. Kuyang kan dari Kalimantan. Ya. Ada kepala Kalimantan sama katanya. organ tubuh. Ya kali. Iya. Oh, ular, kuyang, apa lagi? Serem sih. Kok sampai ada kuyang di badan ibu? Apakah ini juga dari kiriman yang sama? Apa? Pocong. Nenek-nenek, ular, nenek-nenek, kuyang. Saya heran, saya dengan anak itu. Kalau anak-anak berkumpul pun dia anek beradik kadang kelahi, ribut. Nah, berarti di Ada badan aja anak-anaknya ada masalahnya. makhluk itu. Benar orang keharmonisan Karena ada keharmonisan. Itulah benar. Ya, Jadi dibuat anaknya itu supaya lawan-lawan saya nih. merasa ibunya itu salah di mata mereka atau gimana? Kok bisa anak nggak sopan ke orang tuanya? di pandangan mereka. Kau selalu saja salah. Ya, benar, selalu saja salah. Orang benar. Walaupun ibunya sudah memperjuangkan anak-anaknya. Iya. Jadi kamu membujuk atau mempengaruhi anaknya jadi anak durhaka dong? Itu harus. Oh, harus. Sesungguhnya anak-anak itu anak-anak yang baik. Bener bu, anak Ya, yang anak baik yang sebenarnya. baik, ya, anak yang baik. Tadi ibu cerita ibu sakit aja dirawat ya. Dirawat baik-baik. Terus kenapa mereka berubah? Tapi dari bangsa kami menyusupin hati dan pikiran mereka. Tak ada kelembutan lagi. Bicaranya pada kasar ya. Bu? Kasar, Tak ada kehangatan. ya, benar. Apa makhluk yang di badan anak-anaknya itu? Kok bisa sekejam itu membujuk anak jadi durhaka? Dia seorang kakek tua seperti anak-anak itu. Kurcaci. Oh, kurcaci. Jadi makhluk kerdil tapi kakek-kakek. Ya, kurcaci. Ya. Itu yang di badan anak-anak ibu tuh. Ibu, Ya. kalau usaha ada gangguan enggak? Usaha sih waktu belum corona udah turun, udah corona lebih turun. Sekarang agak naik. Saya masukkan anak buah baru itu, tak tahu dia bagus enggak. Tapi aku perlu pulang. Apa? Angka motor merahnya kayaknya makhluknya berbeda buat yang tadi lagi. Kamu siapa? Tugasmu yang mana? Munduran bu, takut nyerang bu. Awas ya. Di mata merah merah banget katanya. Ya. Kamu siapa? Tugasmu yang mana? Kenapa kamu? Masalahnya apa kamu? Kok kayak marah banget sama ibu? Apa Sini, masalahnya? jangan takut, Bu. Awas. Allah. Geser, Bu. Allah,
Ibu ngumpet di belakang paling aja, Bu. Dia marah sama ibu karena ibu yang bawa. Mau saya keluarin dulu. Mau saya keluarin. Ibu jangan di belakang saya, ibu sana. Mau saya keluarin dulu. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim. Law anjalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu qasiyam mutasabbihan min kasiyati lawatil amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allahu akbar. Fangkalabu nikmatim min Allah. Tahan kalau ya. Allah Akbar. Udah deh. Awas Pak, kamera. Makasih ya. Sini Bu. Jadi makhluk yang tadi itu mau menyerang. Ibu siapa namanya? Dia tukang bawa. Ibu Ahui. Iya. Karena Ibu Ahui yang merekomendasikan Matalangi dan membawa keluarganya ke sini. Jadi kayak dia marah nggak terima. Iya. Makhluknya alhamdulillah udah dilumpuhkan dan sudah pergi. Selamat siang. Selamat pagi apa selamat siang sekarang? Selamat siang. Selamat pagi. Narai kabar. Mungkin bahasa Pontianak Apa? atau bahasa Narai kabar. Narai kabar apa? Bahasa apa itu ya? mundur sedikit biar kelihatan Ay, kamera. Namo Buddha. Oh, nama Buddha. Kamu siapa? Aneh-aneh. What is it I'm feeling? Pusat. Panin pusat ya. Kamu siapa? Why you feeling now? Why you sensing now? What are they called? Gajasya. Kamu siapa? Kamu siapa? Kuan Impo. Aku panggil Dewi atau apa ya? Lu bisa Ya, panggil Kuan Im pusat ya, Kuan Im. Selamat siang. Tuyên chúa nasi bố mẹ yêu sự về nasi bố kê cả tuyên chúa sang xin Quan Im. Kun singkong poke saya. Artinya Kurang apa itu? ngerti. Daga je saya. Pusa namo pusa. Namanya Pusa gitu, Ya, Dewi. pusat ya, Dewi. Oh iya. Dewi mohon Kuan maaf Im bisa Pusat. berbahasa Indonesia biar saya dan kami semua paham. Bisa semua orang Bisa. pasang Oh, iya, iya. paham ya. Ya. Kamsia. Dewi bisa Aku ceritakan selalu apa yang feeling. terjadi dengan ibu? Tangan ibu kasih. Kamsia Kuan Im dem feeling. Tikong po Kuan Im pusat po Kuan Im pusat po. I love you. Saya mau berbicara. Ya. Terima kasih. Setiap perbuatan buruk orang lain, Ya. maka hapuslah. Ya. Tapi terangkan setiap perbuatan baik kita kepada orang lain. Jangan diperjelas dalam rasa dan pikiran, karena itu akan menguji tulang belulangmu seakan runtuh dan menggodok darahmu agar terasa panas seluruh tubuhmu. Maka hapuslah setiap perbuatan buruk orang lain terhadap hidupmu. Yes. Jangan ingat, Terima kasih Kamsia. Terima karena kasih. kamu terlalu sering mengingat keburukan orang lain terhadap diri. Ya, terima kasih. Maka ya. itulah Kasih yang banyak membuat sehat saya. tulang belulangmu seakan runtuh, Ya. patah, dan lemah, yang membuat darahmu mendidih. Maka ragamu dan hidupmu terasa panas, Yes. mengelilingi orang-orang yang engkau cintai, terasa panas, berada dekat di dalam hidupmu. Yes. Hidup itu pasti akan didatangkan dengan
sakit hati supaya ragamu kuat. Oke. Terima Kau kasih. mendapatkan seorang pendamping sejak awal pertama kau berpasangan dengan seseorang. Ya. Tapi ingatlah, sebuah janin yang berada di dalam Ya. rahimmu Ya. itu adalah anugerah. Ya. Darah dagingmu, Ya. kesalahan awal dalam hidupmu Ya. yang menjadi penguji hidupmu untuk menutup sebuah kesalahan di dalam. Terima kasih. Sekarang kau merasakan bagaimana anakmu Ya. dekat tapi jauh. Ya. Ya. Itu ada kaitannya dengan Semua terjadi karena hidup pada awal Oke. untuk memperbaiki diri kita. Oke. Menyadari betapa berharganya seorang titipan Buddha, anak suci, Ya. Dewi penuh belas asih. Kenapa kau tidak penuh belas asih dalam hidupmu? Sorry. Anakmu adalah kasih yang tidak akan pernah putus sampai bumi ini hancur. Bertobatlah, bertobatlah, panjatkan doa, tebarkan kebaikan, kasih sayang terhadap sesama untuk menutupi semua kesalahan yang pernah kita perbuat. Jangan mencari kesalahan orang lain. Apa yang menimpa kita adalah bagian kehilafan dari diri kita. Ya, hilaf. Ya, sorry. Hidup semuanya adalah bagian dari penguji diri, Ya. penguji setiap langkah. Ya. Ibu jawab, Bu. Dia Namun, salah katanya, Bu. terima kasih Oh, sama-sama ya. sudah melangkahkan kaki untuk mengingat apa yang harus diingat Ya. dan apa yang harus dibuang dan apa yang harus kau ambil. Semua ada di dalam jiwa. Yes. Terima kasih, Kuan Yin. Tubuhmu di antara tulang belulang dan darah yang hidup di dalam ragamu. Semua karena welas asih. Terima kasih. Sudah mengerti. Sudah. Jadi Terima kasih. kegelisahanmu saat ini hanyalah sebuah ikatan kasih sayang di hadapan matamu seorang anak yang kau besarkan, tapi menjauh darimu. Ya. Seakan kau mengharap belas kasih darinya Ya. di saat ini, Ya. di mana masa usiamu semakin bertambah. Ya. Di situ kau merasa membutuhkan mereka. Ya. Semakin tua, Ya. tubuh manusia akan seperti bayi kembali. Ya. Bayi yang kau buang. Ya. Itulah dirimu saat ini. I'm sorry. I'm sorry. Ampun budaya. Sorry. I'm sorry. Jadi semua perbaiki dulu diri Terima kasih. untuk Sorry. memohon ampunan. Ya. Ya, memohon ampun. Saya selalu memohon ampun. Selalu Agar semua hilang Yes. dari hidupmu. Apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Yes. Keterkaitan antara perjanjian yang sudah dilakukan oleh pendampingmu sebelumnya agar terlepas dari dirimu, mensucikan kembali dirimu, maka terima itu kau kasih. melepaskan seorang janin di dalam hidupmu. Itu adalah titipan. I'm sorry, aku tak tahu itu dosa, Kuan Yin Pusat. I beri. Semua ini agar kau kembali kepada Saya benar-benar penghapusan dosa, untuk kembali kepada belas kasihmu untuk mendapatkan kesucian kembali. Ya. Saya selalu merasa bersalah, saya selalu merasa berdosa, tapi saya tak tahu itu dosa, itu tak tahu sekali, saya Yang tak tahu. terpenting kau sudah menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya. Semua agama melarang
untuk membuang anak kandungnya sendiri. Iya, I'm sorry. Itu Mohon ampunlah. Mohon ampunlah. Mohon ampun sama Tuhan. Anitopo. Anitopo. Berbagilah kasih kepada siapa. Oh ya, selalu. Bantulah mereka yang membutuhkan. Ya, saya Sedekah ya. Bersihkan dirimu dari masa lalu yang hitam. Iya. Kau tahu bagaimana suamimu dulu. Iya. Sudah cukup itu adalah sebuah perjalanan pelajaran hidupmu. Iya. Sampai kau lupa akan aturan Aturan Buddha. Tuhan, ya aturan budaya. Saya hilap, saya mau mati pun tak tahu waktu itu. Tapi Kuanim, boleh enggak saya tanya ya? Kalau saya boleh tanya, saya ada pacar itu ya. Saya sebenarnya udah segan dengan dia, tapi pernah saya ke kelenteng Kimtek itu suruh saya balik ke jalan yang lama. Serba salah, saya mau balik. Saya merasa saya tidak suka dengan sifatnya. Saya mau buang dia, saya takut saya dosa lagi, karma lagi. Sudah cukup bikin karma, bikin dosa, tak mau lagi. Kalau memang itu nasib saya terima. Kau harus ingat apa yang kau butuhkan dalam hidupmu untuk menebus semua kesalahanmu. Ya, I'm sorry. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi kau belum mendapatkan ketenangan. Ya, di dalam benar. jiwa. Saya sudah dapatkan semua. Maka kembalilah. Ya, terima kasih Kuan Im sudah kasih saya nasihat, petunjuk. Saya selalu rindu percaya dengan Kuan Im. Kalau saya olahraga, tidur, duduk diam selalu Kuan Im. Kalau kau hanya mengatakan untuk memohon ampun, tapi kau tidak menjalankan doa dan mengikuti jalanku, maka kau tidak akan mendapatkan ketenangan. Ikuti jalanku dan berdoalah, maka kau akan mendapatkan ketenangan. Ya, terima kasih atas nasihat Kuan Im. Terima kasih. Terima kasih ke Panglima. Sama-sama. Ya. Terima kasih Kuan Im. Terima kasih Kuan Im. Ya, selamat. Terima kasih banyak ya. Kamsahamnida Kuan Im. Oke, berarti Ibu sudah tahu ya akar permasalahannya ya, tinggal dibersihkan ya badan Ibu. Ya. Udah yuk Panglima, kita terapi. Ini benar-benar ini. Apa yang tadi tiba-tiba membuat Ibu itu? Ya, karena semua yang diceritakan itu benar, real, nyata, ndak rekayasa, ndak Kan Ibu bohong. baru hari ini ketemu kami Iya, ya. baru hari ini. Ketemu Apa yang dibilang itu benar. Kamu sudah tahu bagaimana. Pokoknya aduh menyentuh hatiku karena aku selalu merasa bersalah dulu. Hilap, ndak tahu itu. Dosa buang anak itu ndak boleh, ndak tahu. Waktu itu udahlah dengan suami udah kacau, mau mati pun ndak tahu. Sampai saya pakai pajama itu ke rumah sakit. Suruh kawan bawa saya ke hospital, ngawankan saya itu buang itu anak. Rupanya sekali tahu tentang agama satu persatu, apalagi YouTube sekarang sudah maju benar. Walah, kalau lihat orang bayi yang dibuang atau bayi yang keguguran datang, tersentuh. saya tersentuh, nangis. I'm sorry, saya benar sorry dengan Tuhan, dengan kelakuan saya siapapun yang saya tahu. Semua orang punya problem, banyak sedikit banyak atau large atau gimana. Sabar, jangan sampai membuang anak. Biarpun berpisah, biarpun itu anak curian, tak usah buang anak. Saya sudah merasakan bersalah sekali. Inilah Dihantui rasa bersalah seumur hidup. Selalu dihantui. Itu menyiksa ya Bu ya. Ya, beginilah dia. Katanya
kamu sudah mendapatkan semua, tapi saya tidak ada mendapatkan ketenangan batin. Itu benar, sangat benar. Semua kita terima kasih banyak kita ya. Terapi dulu Ibu ya. Yuk. Oke Ibu. Dia selalu suruh saya ke sini. Berdoa ya. Berarti lihat ke saya matanya. Matanya ke Panglima Ibu. Tahan ya, sabar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jissullahil azim wajil manil qadim wajil karim walil kalimati tammati wa da'wati mustajabati aqli jinasaini wa qul jal haq wa jahaqal batilinal batila kana jahukan wa nazilul quran usma rahmatu lil mu'minin wal zalimin ila hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah air doa sudah siap untuk membersihkan dan memagari badan Ibu Aki. Alhamdulillah Ibu Aki sudah diterapi, sudah terungkap akar permasalahannya, sudah mandi air doa. Ya. Apa kesan-kesannya Bu? Kesan-kesan saya sangat menarik, sangat nyata, sangat benar, tidak rekayasa. Rekayasa, I'm sorry. Nggak apa-apa. Tidak bohong-bohongan lah, tidak chatting-chattingan. Sangat kagum hati saya. Ini tempat yang paling bagus untuk mengungkap permasalahan dan mengobati apa yang tidak masuk akal. Yes, tidak masuk akal. Jadi sangat menyentuh hatiku. Ini Panglima Langit itu apa titipan Tuhan. Amin, amin. Itu kalian yang luar biasa, yang di luar nalar ya namanya. Jauh ya. Ya. Jadi terus jauh-jauh dari Amerika. Ya, jauh-jauh saya dari Amerika. Saya tidak sia-sia datang ke sini. Saya berterima kasih sekali dengan Tuhan, dengan semua Dewa Dewi sampai Dewi Kuan Im. Iya, sampai hadir ya tadi. Ya hadir Dewi Kuan Im itu sangat menyentuh hati saya karena apa omongan dia itu semua nyata, real. Sama itu yang kerasukan itu siapa? Agil. Itu sangat menyentuh hatiku, semua real, nyata. Jadi itulah, terima kasih. Waktu mandi air doa itu kenapa? Megap-megap. Ya, megap. Gitu. Terus sekarang apa rasanya setelah diterapi? Rasanya lebih tenang? lebih bagus lah, lebih tenang, lebih
Ya lebih ringan. Mudah-mudahan aku kali ini anak aku semua ndak nakal-nakal mulutnya, ndak macam-macam lagi mulutnya, semua bisa sehat selamat akur-akur. Inilah hanya penuh kasih sayang, penuh kasih sayangnya semua. Dewi Konim sangat baik, selalu lah. Kan beliau katanya Dewi Welas Asih ya? Ya. Ya benar. Ya, kalau kakak. Ibu Alwi, kakaknya Ibu Aki, Ya, tadi kan saya mau diterkam tuh, saya lihat mata Aki itu arahnya ke sini, saya pikir mau nyerang Ibu gitu. Mau nyerang Ibu. Tapi Iya, gimana saya rasanya, sampai Bu? jantungan. Kan Wah, hanya aku yang tukang diuber. bawa. Emang Tadi saya nggak nyangka kalau Ibu yang saya dikejar. sudah berapa tahun mau kayak bawa dia ke sini, tau nggak? Lihat rumah tangga ini nggak beres, nggak pernah ada kedamaian, saya bilang. Sampai di sini saya kan sudah puas membawa keluarga begini. Dengan mata langit ini, dan Mbak Rana semua ya. Saya berterima kasih banyak. Mudah-mudahan yang lainnya bisa percaya. Bisa ikut. Ini bisa benar ikut. nyata real. Kalau ke Sini, dokter sudah nggak ini, kita cari jalan yang lain. Tapi Ibu nggak kapok ya, walaupun dikejar sama setannya. Nggak kapok, kita mau Kita baik. kasihan. Nggak kapok untuk tetap nge-share ya, YouTube Mata Dia Langit. yang nge-share saya, makanya dia juga selalu suruh saya. Ya soalnya kan tadi makhluknya sempat menyerang ya. Iya. Saya juga mau mengeluarkan, ibunya juga tertarik saya di belakang, jadi saya nggak bisa maju gitu kan. Ini saya mau ngeluarin, dia mau nyerang, saya mau ngeluarin, tapi yang saya nggak bisa. Sebentar Bu, saya bilang kan gitu, saya keluarin dulu, wah itu baru. Soalnya Bu terlalu takut tadi ya. Soalnya dia marah sekali Bu. Tadi memang untung cepat kita ini hadang gitu. Biasanya kalau lambat sedikit itu suka Bahaya. nyekek dia loh biasanya. Tadi saya cerita, kadang-kadang si makhluk ini kan berusaha menyerang kan, tapi dia nggak berhasil karena sudah dikepung. Akhirnya dia melukai si mediator. Makanya kita harus mediator waspada ya. juga. Yang sangat menyentuh hati saya lagi itu Demi Kuan Yin Pusat, katanya terima kasih dengan kakak, dengan Dia tahu Palma saya bawa Langit. dia ke sini Kalian sama palingnya. sangat Memang Kuan Yin itu menyentuh. baik. Kuan Yin itu Tapi Ibu ini baik banget loh. Setiap kata selalu terima kasih. Iyalah, terima kasih lah. Dari mana datangnya? Dari bersyukur. Iya betul. Ya, saya selalu bersyukur dengan Tuhan, dengan Allah, dengan semua, selalu berterima kasih. Baik, Mang Lima, sudah saatnya disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah hidup Ibu Aki ini. Ya memang semua manusia mempunyai permasalahan hidup. Terkadang memang tempatnya manusia tuh khilaf dan salah ya. Kalau kita pernah berbuat khilaf, pernah berbuat salah, kita harus mohon ampun kepada Tuhan dengan benar-benar bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatan kesalahan yang pernah kita lakukan, karena tobat yang diterima Tuhan itu adalah pada saat kita sudah tidak melakukan hal tersebut. Kalau kita bertobat tapi kita masih melakukan kesalahan yang sama, itu Tuhan tidak terima. Tapi kalau kita buat kesalahan, kita bertobat, kita nggak melakukan lagi kesalahan itu, saya yakin Tuhan pasti memaafkan kita. Gitu. Nah, jadi selagi kita tidak durhaka kepada kedua ibu bapak kita tidak menzolimi orang, pasti Tuhan akan memaafkan apapun dosa kita. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Terus doakan kami agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Ibu udah hafal ya. Gimana Bu, kesan-kesannya sudah sampai di Mata Langit? Ya, senang sekali lah. Ini sangat Ini dari Amerika. Ini the best New ya. York, Saya jauh-jauh ke dari sini. Amerika, tapi orang Pontianak. Sambil Saya jalan yuk. bersyukur Tapi sekali Bu udah warga saya negara bisa sana ya? pulang. Belum green card. Ya, green card. Green card tuh maksudnya gimana Bu? Green card kita bisa netap diam di sana. Kalau kita citizen itu kita 100% orang di sana. Kalau green card kita bisa diam, tapi bukan sepenuhnya. Bukan sepenuhnya orang Amerika, hanya setengah. Gimana Tapi ya? bisa buka usaha di sana. Bisa, saya kan ada semua surat. Jadi ini pertama kalinya ke Mata Langit, kesan-kesannya gimana? Kesannya bagus sekali, Jadi sangat disambut. menyentuh hati, disambut dengan baik, servisnya baik.
sangat friendly, lovely. Kita lihat ini, mana gampang cari begini ini yang saya suka ini. Ini kan sekarang kita lagi jalan kaki nih dari arah markas Matalangnya di sana. Sekarang kita lagi cari makan jalan kaki. Ada langganan kita soto tuh ke sana. Kebetulan dekat. Kita lagi jalan sama-sama rombongan. Kata ibu, ini kesempatan langka ya Bu? Ya, kesempatan langka lah. Wala. Siapa ini? Orang terkenal ini kita bisa berteman, makan bareng ini susah cari. God bless you. God bless you. Amin. Ya, ini sangat berarti ini hidup. Amin. Sangat berarti, sangat disyukuri. Jadi semua pasien itu Bu, awalnya pasien nanti lama-lama jadi saudara. Jadi saudara kan itu dia. Big family ini baru dia bagus sekali ini. Tadi Ibu kenapa ikut terharu waktu Ismi lari meluk Mas Eki? Iyalah, sangat terharu karena ini susah dicari seperti ini punya. Jadi kami udah kayak keluarga. Sangat akur, nice team. Itu susah dicari. Kadang keluarga sendiri tak gampang carikan begini. Nah ini Saya barusan tadi dilihatin foto disangkanya kesarongan lagi. Udah ketakutan itu. Tadi dia lari. Enggak, taunya lari di semua. Aku mana ingat dia pulang juga ada di YouTube tadi. Iya. Emang saya pikir dia masih di sana. Iya. Ini anak nakal ya. Nakal, toko aku namanya Surprise. Oh gitu, toko yang Ya, Surprise. Yes.